Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dengan kelompok yang sama, namun pembahasan yang berbeda. Oke, kali ini kita akan membahas tentang British Psychology Code of Ethics atau Kode Etik Psikologi di Inggris. Oke, selamat menyimak. Oh iya, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang akan mempresentasikan materi di materi ini. Ada saya sendiri, Arifa Alfiana dengan NIM 1910701007. Ada Lutfi Eka Nur Hasanah dengan NIM 1910701008. Ada Salsabila Ashifa dengan NIM 1910700132. Ada Arini Haq dengan NIM 1910700129. Dan yang terakhir ada Vicky Abdillah dengan NIM 14710052. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai British Psychology Code of Ethics. Dalam British Psychological Society menetapkan standar yang tinggi mengenai profesionalisme serta menekankan perilaku, etis, sikap dan penilaian dalam bidang psikolog. Kode etik merupakan pedoman yang mengikat pada perilaku profesi tertentu. Pada dasarnya, kode etik memiliki dua fungsi, yaitu untuk melindungi dan pengembangan profesi tersebut. Jadi, dalam sebuah kode etik, khususnya kode etik psikologi, di dalamnya menerangkan beberapa pasal yang membahas mengenai perlindungan serta pengembangan dari profesi psikologi sendiri. Selanjutnya yaitu 4 prinsip etika psikologi Inggris. Terdapat 4 prinsip ya. Nah, 4 prinsip ini yang dijadikan dasar dalam pertimbangan kode etik. Yang pertama ada respect, yang kedua competence, yang ketiga responsibility, dan yang terakhir integrity. Prinsip yang pertama yaitu respect. Respect ini berarti menghormati. Menghormati martabat berarti mengakui nilai yang melekat pada semua manusia, terlepas dari perbedaan dalam status sosial, etnis, jenis kelamin, atau karakteristik kelompok lainnya. Prinsip ini menandakan bahwa semua manusia layak mendapatkan pertimbangan moral yang sama. Prinsip ini berkaitan dengan konsen atau izin, empati, privasi, dan lain-lain. Prinsip yang kedua yaitu competence. Kompetensi ini mengacu pada kemampuan seorang psikolog untuk menyediakan layanan khusus dengan standar profesional. Tentunya seorang psikolog tidak memberikan layanan profesional di luar bidang pengetahuan dan keterampilannya. Prinsip ini berkaitan dengan kompetensi dalam pengambilan keputusan dan pentingnya seorang psikolog untuk memelihara kemampuan serta meningkatkannya, dan lain-lain. Prinsip selanjutnya yang ketiga yaitu responsibility. Responsibility ini psikolog harus menerima tanggung jawab sesuai kewenangan yang telah diberikan kepadanya. Karena apa? Kesadaran akan tanggung jawab tersebut menunjukkan bahwa seorang psikolog menjaga kepercayaan orang lain agar tidak disalahgunakan, dan kewenangannya dikelola dengan baik dan kewajiban terhadap orang lain selalu yang terpenting. Mencakup dalam prinsip ini yaitu tanggung jawab terhadap individu serta masyarakat. Prinsip etika yang terakhir yaitu integrity. Bertindak dengan integritas yaitu berarti bertindak dengan jujur, akurat, jelas, adil, dan konsisten dalam tindakan, perkataan, putusan, dan hasil. Hal ini juga berpengaruh terhadap sikap objektif dan terbuka terhadap persoalan seseorang dalam konteks profesional. Prinsip ini berkaitan dengan mempertahankan batasan pribadi dan batasan profesional, juga menghindari konflik kepentingan, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu persamaan. Secara umum, kesamaan antara kode etik psikologi Indonesia dengan di Britania ada 6, yaitu yang pertama, pelayanan psikologi sesuai dengan etika dan norma yang berlaku. Yang kedua, membahas mengenai hubungan antara manusia. Yang ketiga, membahas mengenai hubungan majemuk antara manusia. Yang keempat,
membahas tentang pemberian asesmen. Yang kelima, membicarakan tentang kerahasiaan data. Dan yang terakhir, membahas mengenai peningkatan kompetensi. Setidaknya terdapat 8 perbedaan antara kode etik psikologi di Indonesia dengan kode etik yang ada di Inggris atau di Eropa. Pertama, kode etik psikologi di Indonesia membahas mengenai batasan kompetensi, sedangkan di Eropa dan di Britania tidak membahas itu secara komprehensif. Kedua, ketika ada konflik kepentingan, kode etik psikologi lebih rinci dalam mengaturnya. Ketiga, di Indonesia mengatur mengenai plagiasi. Keempat, pembahasan mengenai martabat seseorang dalam kode etik psikologi Indonesia lebih rinci. Kelima, informed consent kode etik psikologi Indonesia lebih rinci dalam mengenai aturan-aturan kesepakatan. Keenam, isu mengenai etika lebih mendalam dibandingkan di Eropa atau di Inggris. Ini dikarenakan Indonesia menganut norma-norma ketimuran. Ketujuh, memiliki pasal mengenai psikologi forensik. Kedelapan, bentuk-bentuk serta jenis pelanggaran lebih mendetail dalam kode etik psikologi di Indonesia. Oke, cukup sampai di sini aja ya presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi kami kali ini bisa memberikan pengetahuan kepada kalian tentang kode etik di Inggris dan perbedaannya dengan kode etik di Indonesia. Oke, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.